Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk berjumpa di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keinginan untuk bertafakuh fiddin, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita istiqamah terhadap kebaikan yang telah kita laksanakan, dan semoga Allah meridhoi dan memberikan rahmat terhadap apa yang telah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam serta sunnah-sunnah selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita, ketaatan kita, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita, dan semoga salawat, salam, sunnah dan ajaran-ajaran serta risalah yang telah dibawa oleh baginda menjadikan kita hamba-hamba yang selalu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita hamba-hamba yang selalu mengharapkan syafaat, bantuan, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan kedua kalinya, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melapaskan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang dari 1 bulan lagi atau bahkan kira-kira 3 minggu lagi kita akan menghadapi ataupun menjumpai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang mana di dalamnya banyak kemuliaan, kebaikan, ampunan, semua kebaikan-kebaikan di seluruh bulan itu ada di dalam bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut juga ada suatu amalan ibadah yang mana sebagai bentuk dari rukun ataupun ciri ataupun bisa kita katakan sebagai identitas
kita sebagai seorang muslim, yaitu pelaksanaan puasa di bulan Ramadan tersebut. Maka oleh karena itu, insya Allah walaupun pembahasan ini selalu kita ulang, maka tidak menjadi sebuah hal yang buruk, bahkan sebuah kebaikan apabila ilmu tersebut diulang, sehingga menjadikan kita lebih paham. Dan juga karena ibadah Ramadan ini, ibadah puasa di bulan Ramadan, sifatnya tahunan, maka memang sudah sepatutnya untuk kita selalu ingat, selalu ulang di dalam pembelajaran, khususnya di bab as-siyam ataupun bab berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki, dan kami sebisa mungkin insyaallah akan ngepres. Apa ngepres itu? Maksudnya akan kami padatkan pembahasan as-siyam, kitab siyam ini satu hari ini insyaallah. Karena pertemuan terakhir, Pak. Jadi poin-poin penting insyaallah akan kami sampaikan, sehingga Pak, kita tidak termasuk ke dalam golongan yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak di kalangan umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi, Ramadan, puasa yang ia laksanakan, tidak mendapatkan apa-apa. Pahala tidak didapatkan, kebaikan tidak didapatkan, fadilah keutamaan tidak didapatkan, hanya mendapatkan ju' wal atash, hanya mendapatkan lapar dan haus. Permasalahannya ulama jelaskan, satu dikarenakan kurangnya kekhusyuan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua dikarenakan kurangnya pemahaman lebih dalam tentang pelaksanaan ibadah Ramadan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu tata cara di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, serta ada hal-hal yang tidak dipahami tentang inti di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Maka oleh karena itu Pak, kita selalu berharap semoga Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Karena kita tidak tahu, mungkin Ramadan yang kita laksanakan tahun ini itu mungkin Ramadan terakhir. Maka hendaklah bagi kita untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Dan kesempurnaan tersebut tidak akan bisa dicapai kecuali dengan pemahaman dan pengetahuan yang dalam tentang bagaimana cara melaksanakan puasa yang baik dan benar menurut syariat Islam dan menurut apa yang telah Al-Quran dan Sunnah ajarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu. Jadi Pak, puasa, ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini Pak, kita sebagai umat muslim di Indonesia mempunyai penamaan seperti sembahyang, kemudian puasa. Dalam pelaksanaan syariat Islam, mungkin sebagian yang menggunakan istilah syariat Islam, seperti haji. Oke lah, haji itu memang bahasa aslinya. Kemudian melaksanakan zakat, memang itu asli di dalam bahasa Arab. Seperti sembahyang dan puasa itu bisa digunakan di dalam agama-agama yang lain, seperti sembahyang. Kemudian kalimat puasa, khususnya di dalam kalimat sembahyang itu merupakan sebuah ibadah, kalau dilihat dari segi bahasanya, adalah penggalan ataupun sebuah ibadah yang dilaksanakan bentuk dari ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi penggunaan kata ini aslinya adalah penggunaan yang digunakan bagi saudara-saudara kita dari agama Hindu. Sembahyang widiwase, sembah ataupun tunduk kepada yang maha kuasa. Begitu juga dengan ibadah puasa atau kalimat yang kita gunakan puasa juga bagian dari bahasa. Ada yang mengatakan bahasa Sanskerta, ada yang mengatakan bahasa Melayu kuno. Tapi makna tersebut mungkin bisa kita gunakan sebagai pengenal dalam sebuah amalan ibadah.
namun Islam memiliki makna khusus. Karena kenapa? I- Agama non-muslim yang lain, saudara kita Nasrani punya puasa, saudara kita Buddha Hindu punya puasa, maka kita mempunyai puasa juga yang disebut dengan siam. Maka oleh karena itu, siam itu memiliki makna di dalam Al-Quran, itu adalah al-imsaku an syai', menjaga dari segala sesuatu. Kalaman kana au ta'aman, baik itu perkataan ataupun menjaga dari mengkonsumsi sesuatu, Pak. Sebagaimana yang pernah termaktub dalam surat Maryam, inni nadzartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar sauma. Sauma di sini artinya menahan. Apa yang ditahan? Apa yang dinazarkan oleh ibunya Maryam, ai imsakan wasukutan anil kalam, menahan dari tidak berkata-kata, ataupun nazar beliau untuk tidak berkata-kata. Tetapi secara istilahan, siam ataupun saum adalah imsaku anil mubtirat, menjaga dari segala hal yang membatalkan. Pak, beda puasa ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, melakukan berkata-kata al-aqwal wal af'al. Zakat, membayar, melaksanakan. Haji, melaksanakan juga, ya, melaksanakan manasik haji. Tetapi kalau seandainya puasa itu bukan melakukan, tapi menjaga atau imsak, menahan, menjaga. Apa yang dijaga? Dari segala hal muftirat yang membatalkan. Kapan? Min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi ma'an niyah, sampai terbitnya matahari. Jadi Pak, ketika kita berpuasa, maka fokus dalam melaksanakan puasa itu adalah bukan hanya sebatas tidak makan dan minum, tetapi menjaga dari segala hal yang bisa merusak dari ibadah puasa tersebut. Itu makna dari puasa ataupun siam di dalam syariat Islam. Kemudian sejarahnya, sejarah puasa ini Pak, mulai disyariatkan, diwajibkan, yaitu pada bulan Sya'ban sekarang, tahun kedua Hijriyah, tahun kedua Hijrah Nabi. Rasul 23 tahun menjadi Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika beliau pindah dari kota Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun menetap, maka pada waktu itu disyariatkanlah berpuasa. Dan ayatnya kita kebanyakan sudah mengetahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Dan puasa tersebut tanda dari sempurnanya keimanan seorang yang ditandai dengan takwa yang didapatkan di dalam. Itu sejarah dan juga syariat singkatnya yang kami jelaskan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil sebagai bentuk dari penguatan pentingnya berpuasa. Seperti Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Ketika kita mengklaim diri kita seorang muslim, tanda ataupun bentuk dari jati diri keislaman seorang hamba adalah 5 diantaranya adalah melaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian hukum. Nah ini, Ustaz, bulan Ramadan nih banyak orang tidak puasa. Apa hukumnya Ustaz? Lama kana siyamu syahr Ramadan ruknan min arkanil Islam. Karena puasa bulan Ramadan itu adalah rukun ataupun identitas ataupun penyangga utama di dalam keislaman seorang hamba. Wa minal faraidil ma'lumah minad dini bid-darurah, bahkan masuk dalam kategori hal yang penting di dalam seorang hamba tersebut, kana jahidun wujubihi kafiran, wujubahu kafiran, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan jahid. Apa itu jahid? Karena dia tidak percaya tentang perintah dari puasa Ramadan tersebut, wujubahu kafir, maka orang tersebut telah digelari sebagai seorang kafir. Kenapa dia kafir? Karena boro-boro dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, percaya pun tidak terhadap perintah Allah tersebut. Dan dia seorang kafir dikarenakan
Islam di antara pondasi intinya yaitu puasa. Dan bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai seorang muslim sedangkan dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ai yu'amilu muamalatal murtad. Kalau dia seorang muslim, maka sudah gugur keislamannya atau yang disebut dengan murtad. Fayustatabu, maka wajib untuk bertaubat. Fa in taba qubila minhu. Kalau seandainya dia bertobat, pasti Allah terima. Wa illa qutil haddan. Nah, ini yang agak bahaya. Tapi ini tidak boleh berlaku kalau tidak ada hukum Islam. Kalau seandainya dia tidak bertobat, maka kutil. Maka seorang hakim di negara Islam yang menerapkan Islam untuk dibolehkan atau diwajibkan untuk membunuh hamba tersebut karena dia telah ingkar terhadap perintah Allah. Tetapi Ustadz, kami itu percaya, banyak masyarakat kita tuh percaya puasa itu wajib. Kalau dia percaya tentang puasa Ramadan itu wajib, namun meninggalkan puasanya tersebut dikarenakan dia bentuknya malas, ataupun dikarenakan bentuknya takut sakit karena tidak makan, atau dikarenakan dia meninggalkan puasa Ramadan karena pekerjaannya yang berat, tapi rupanya pada hakikatnya masih mampu untuk melaksanakan Ramadan, maka orang tersebut tidak dikategorikan kafir, tetapi fa'innahu yakunu fasiqan, orang tersebut dikategorikan fasik. Walaysa bikafirin, dan bukan masuk dalam kategori kafir. Mana Ustaz fasik itu? Fasik itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala zalim li nafsi. Dia telah menzolimi diri dia sendiri. Karena tidaklah sebuah kewajiban diberikan kepada seorang hamba melainkan kebaikan yang pasti akan didapatkan. Sebaliknya, tidaklah sebuah keharaman dibebankan ataupun dijauhkan, dihindari untuk dilaksanakan, melainkan hal tersebut kebaikan untuk hamba tersebut. Maka masuk dalam kategori fasik. Bagaimana caranya? Cukup bertobat kepada Allah dan bayar puasa Ramadan tersebut di luar bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya hikmah. Ini banyak banget Pak, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil petik. Jelas Pak, puasa itu bentuk dari bagaimana mengatur hati kita Pak. Yang tiap hari itu masuk ke dalam tubuh kita ini tanpa ada batas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam istirahat dan juga hak bagi tubuh kita untuk bersih-bersih. Itu dari segi kesehatan, dari segi ruhiyah. Ketika seorang berpuasa, maka lebih khusyuk biasanya seorang hamba ketika melaksanakan sebuah ibadah. Dari segi ruhiyah, dari segi sosial juga ada manfaatnya. Bagaimana kita merasakan saudara-saudara kita yang sulit dari segi kebutuhan, makanan sehari-hari, pada waktu itu juga kita bantu dan kita ikut merasakan sehingga melembutkan hati kita untuk bisa mengarahkan diri kita dan keinginan untuk membantu sesama umat muslim. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Khususnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut. Subutu syahri Ramadan. Bagaimana isbat syahr Ramadan? Selininya ini Pak, pembahasan masalah isbat ini, ya pembahasan yang sering terjadi di masyarakat. Cuman kita sebagai seorang awam, setidaknya mengetahuilah sedikit, cak mana nih Ustadz pelaksanaan ataupun dalam penentuan Ramadan. Penentuan Ramadan itu Pak, dan juga bulan-bulan yang lain itu cuma dua. Yang pertama adalah ru'yah al-hilal, Lailatus salasina minasya'ban, wa zalika bi ayyushhida amamal qadi, yushhida amamal qadi syahid innahu qad ra'a hilal. Pertama adalah melihat hilal, cuman untuk melihat beberapa syarat dan ketentuan di dalamnya. Kemudian ikmalu sya'ban salasina yauman, menyempurnakan Sya'ban selama 30 hari. Jadi kalau seandainya tidak mampu untuk melihat hilal dikarenakan hujan dan sebagainya, maka sempurnakan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30
hari. Permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia itu permasalahan masalah khilaf, Pak. Silakan mau ngambil pendapat A, B, C, dan D, selagi itu masih di dalam hari sempurnanya pelaksanaan puasa Ramadan, maka dibenarkan. Kata Rasul, puasa itu, hilal itu, hakadha, atau hakadha, kata Nabi. Maksudnya benda 29, 30 hari. Kalau ada kurang dari 28, nak manapun caranya, pasti salah. Kalau yang lebih juga 31, pasti salah. Maka oleh karena itu, selama masih hakadha dan hakadha, 29, 30 hari, maka masih masuk dalam kategori yang dibenarkan. Yang penting, sebuah kewajiban untuk bersatu, sehingga tidak ada perpecahan di dalam pelaksanaan. Tapi jangan juga pulau, Pak. Misalnya ada yang duluan. Misalnya biasanya yang galak duluan, yang kita ketahui adalah Muhammadiyah misalnya. Age dia ini aku dah nak melok Muhammadiyah, aku nak melok NU misalnya, pemerintah. Age ketika lebarannya, pas puasonyo dia akhiran, lebaran duluan. Nah itu yang gawat, Pak. Kalau memang dari awal melok Muhammadiyah, maka pelok lebarannya juga melok Muhammadiyah atau pemerintah Saudi. Kalau nak melok pemerintah Indonesia, lebah puasonyo begitu juga dengan lebaran. Ini dah agak puaso, dia melok yang akhiran, lebaran dia melok yang duluan. Berakibat kepada kurangnya hari, maka berdosa hamba tersebut ketika kurangnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oke. Selanjutnya, surutu wujubus shaum. Siapakah yang diwajibkan puasa? Ustaz, aku ini tidak wajib puasa. Oh, syaratnya harus terpenuhi. Tidak pacak kita ngeklaim, aku puasa, aku tidak pacak puasa, aku tidak wajib puasa. Yang pertama, seseorang sudah diwajibkan berpuasa apabila dia sudah beragama Islam. Ustaz, kawan aku nonis, istilah sekarang nonis, non-Islam. Dia berpuasa, cak mana Ustaz? Puasanya hanya berdampak kepada manfaat secara kesehatan, be. Tapi dia tidak mendapatkan pahala karena perintah puasa itu hanya untuk saudara-saudara kita seiman ataupun umat muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua taklif. Apa taklif? Pembebanan sudah ada di dalam orang tersebut ditandai dengan baligh bagi laki-laki atau balighah bagi perempuan. Jadi kalau seandainya sudah baligh, laki-laki ditandai dengan tumbuhnya kedewasaan, ada jenggot, kemudian ada jakun, ada kumis, maka sudah baligh. Wanita sudah masuk, sudah datang bulan, kemudian tanda-tanda kewanitaan bentuknya sudah ada, maka sudah disebut dengan balighah dan sudah wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, al-khuluwu anil a'dzar. Terbebas dari uzur. Jadi uzur ini ada dua. Terbebas dari uzur yang tidak membolehkan dia berpuasa, terbebas dari uzur yang membolehkan untuk berbuka. Uzur yang tidak membolehkan untuk berpuasa seperti datang bulan. Nak sesoleha apa dia, kalau dia datang bulan, dilarang, uzur dia. Jadi kami dulu Pak pernah mahasiswi Malaysia, pembahasan tentang haid dan istihadah, mahasiswinya itu. Di Azhar dulu, jadi kami bantu. Ya, jadi mereka tuh Bu, jadi kami ceritakan bahwasannya halangan, apa Ustaz? Halangan. Kata kami menstruasi, tidak paham mereka menstruasi. Kata kami darah yang keluar ketika seorang sudah dewasa wanita. Oh, ABC, nah, istilah mereka tuh ABC, ABC. Kata kami apa ABC itu? ABC itu Allah, A itu Allah, B itu bagi, C itu cuti. Allah bagi cuti. Artinya apa? Dikasih liburan dulu untuk ibadah. Ya, itu istilah mereka ABC, Allah bagi cuti. Kami senyum ya, oh beda istilahnya.
Kita jelaskan datang bulan itu kan bahasa yang apa lembut dan bagus dalam berkomunikasi. Apa Ustaz datang bulan? Hilal ke katanya kan? Maksudnya datang bulan hilal. Bukan kata kami seorang wanita yang datang apa waktu dia apa namanya darah yang ABC Allah bagi cuti ya. Jadi itu istilahnya. Jadi ABC ini adalah uzur yang tidak membolehkan berpuasa ataupun nifas. Ya, nifas yang darah yang keluar eh, lepas dari melahirkan. Kemudian dilarang juga bagi mereka berpuasa bagi yang al-majnun, al-junun, ODGJ. Jangan Pak dipaksa ODGJ untuk berpuasa, dilarang. Uzur bagi mereka, ya. Kemudian igma, wong yang pingsan atau koma, kita paksa dia. So dia lagi koma. Tidak apa-apa dia nih, kita puasakan dulu. Cabut seluruh apa namanya? Impusnya, maka tidak boleh karena dalam keadaan tidak sadar. Ya. Au fa in afaqo walau lahza minan nahari saqatal udhur. Tapi Pak, wong yang ada sebuah keadaan dia itu gangguan kejiwaan, mungkin pagi dia gangguan kejiwaan. Siang dia sadar. Pada waktu dia siang itu sadar dan benar-benar dalam keadaan 100% sadar, maka pada waktu itu tetap dia diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika dia bentuknya dari awal sudah berpuasa tengah hari gilo misalnya, sampai maghrib, maka itu diganti di hari yang lain ketika dia sembuh nanti. Ya. Itu uzur. Uzur yang selanjutnya, uzur yang membolehkan untuk dia tidak bisa berpuasa. Yang pertama al-marad, sakit. Sakit ini ada standarnya. Ustaz aku tak puasa ngapo? Sakit gigi. Jingok dulu. Ustaz aku tak puasa, sakit apa? Sakit hati. Jadi al-maradul ladzi yusabbibu li sahibi dararan syadidan, menyebabkan mudarat yang sangat besar kalau dia berpuasa. Au alaman, atau sakit nyerinian, au inzi'ajan syadidaini, atau yang menyebabkan hal yang bisa memudaratkan tubuh tersebut. Amma in ishtaddal marda au alama bihaitsu khasya mau ala nafsil halak wajib al-fitri inda azin. Kalau seandainya menyebabkan seorang tersebut bentuknya tambah parah kalau dia berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mecah masuk kita. Yang kedua sapar tawil. Itu sudah kita pernah bahas Pak, sapar itu. Makna sapar itu bukan cuman berjalan. Aku nak mudik. Oh iya mudik. Di mana rumah kau? Palimo. Aku nak mudik tempat wong tuaku, luar Palembang. Di mana? KM 13, Banjarmasin. Dekat itu. Sapar, tetapi sapar maksud dalam syariat di sini adalah sapar tawil. Yang kalau apabila dihitung kilometer, karena patokan itu adalah patokan jarak. Sekitar 83 kilometer ke atas. Ya. Maka kalau seandainya sudah masuk dalam kategori sapar, boleh. Ustadz, tapi tahan aku. Sudah lanjutkan. Tetapi bukan berarti haram. Walaupun dia bentuknya tahan, dia pengen mecah, itu dibolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian al-ajzu anisiyam, tidak mampu berpuasa. Tidak mampu ini Pak, tidak mampu dikarenakan mungkin karena pekerjaan atau tidak mampu dikarenakan umur. Kalau tidak mampu dikarenakan umur, maka digantilah puasa tersebut dengan fidyah. Kalau tidak mampu dengan pekerjaan, maka harus ada syarat Pak. Banyak zaman-zaman kita sekarang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia ini begawi yang berat. Dari awal dia bentuknya sudah berniat, aku lagi nak begawi berat siang. Caknya di lapangan, terik panas matahari, aku tak puasa. Itu berbeda dengan diniatkan dari awal sudah berpuasa, namun dia bentuknya ketika tengah hari capek, aus, kunang-kunang, bahkan pernah terbayang bertemu Israel, maka pemecahlah itu yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Nah, tadi itu disebut dengan uzur-uzur yang dibolehkan. Jadi 3 syarat tadi itu seseorang wajib untuk puasa. Kalau dia muslim, kemudian dia bentuknya
otak ataupun akalnya itu masih sehat, kemudian terbebas dari yang kita sebutkan uzur tadi, maka wajib bagi dia tidak berpuasa. Maka Pak, kalau kita nemukan di jalan wong yang tidak berpuasa, itu tiga kemungkinan, tidak Islam, atau dia tidak mampu, atau dia ODGJ. Jingok lah itu siapa yang tidak puasa. Jingok kawan-kawan kita, dia ni Muslim, ya. Ketika dia ni Muslim, kemudian dijingok juga, dia ni bentuknya sehat walafiat. Ya, badannya tidak sakit, belum tua juga, makan kuat. Berarti ODGJ dia ni ya. Itu dipastikan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak rukun. Ini paling penting Pak. Mazhab Syafi'i, terkhusus buku yang kita pakai ini Pak, itu sangat menekankan benar Pak dalam pembahasan masalah rukun. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Di dalam rukun berpuasa itu cuman 2 rukun inti Pak. Yang pertama yang harus benar-benar kita siapkan adalah niat dalam berpuasa. Yang kedua adalah imsaku anil muftirat, dan menjaga dari yang membatalkan. Jadi 2 ikut ini Pak dalam melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi di dalam pelaksanaan 2 ikut ini Pak, panjang dalam penjelasannya. Akan kami ringkas pada malam hari ini. Yang pertama masalah niat. Niat itu adalah qasdus siyam. Tujuan ataupun keinginan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Mahalluhal qalbi. Tempatnya di hati Pak. Ingat, niat itu bukan di lidah Pak. Lidah itu hanya menguatkan apa yang ada di hati. Jadi kalau sudah tertancap di hati, apa yang di lidah itu adalah saluran dari apa yang kita sudah tancapkan di hati. Dan bukti benarnya apa yang kita niatkan, itu sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Wong ni banyak kan salah Pak. Salahnya cak mano? Dia hanya menancapkan di lidah, tetapi tidak menancapkan di dalam hati. Wajar ketika dia melapaskan itu, tidak paham apa yang diucapkan, sehingga tidak dianggap niat oleh ulama. Ditancapkan di hati, ya Allah, seolah-olah kita tuh berbicara di dalam diri kita, aku besok berpuasa Ramadan karena engkau. Kemudian dilapaskan di dalam lidah, nawaitu saumahudin, dengan redaksi yang banyak terserah, an ada'i fardi syahri Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Tapi tetap dipancapkan hati. Dan niat ini Pak ada 3 syarat. Ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali. Dan ini Pak adalah bentuk dari kehati-hatian. Kalau Bapak ngamalkan dari rukun ini, maka insya Allah bisa dipastikan keabsahan dalam berpuasa itu menjadi sebuah ibadah yang benar-benar utuh di dalam pelaksanaannya. Rukun niat puasa itu pertama tabyid Pak. Apa itu tabyid? Tabyid itu adalah menyengajakan, menancapkan keinginan berpuasa di bulan Ramadan sebelum masuk waktu fajar. Jadi Pak, sebelum fajar itu, baik itu mungkin setelah tarawih, sebelum kita sahur, ataupun sesudah sahur, sebelum azan subuh itu sudah tertancap niat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Darul Qutni, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamulah." Barang siapa yang belum tidak menancapkan niat sebelum waktu fajar, maka tidak sah atau tidak dianggap puasanya. Jadi tanamkan Pak sebelum ini. Jadi mungkin suatu keadaan Bapak tiba-tiba pas maghrib itu buka, glek-glek langsung tertidur. Bangun besok sudah subuh Pak. Maka tidak ada waktu jeda untuk mentabyidkan niat, menancapkan niat pada waktu malam, maka orang tersebut tidak sah dalam pelaksanaan puasanya. Syarat yang kedua dari niat tersebut ta'yin. Ta'yin itu apa Pak? Pak, puasa Ramadan ini, puasa itu banyak. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, puasa Syawal, puasa Sya'ban, puasa Arafah, puasa mutlak, banyak puasa. Maka kata ulama, kehati-hatian hendaklah seorang berniat, karena sebuah ibadah yang sama
akan dibedakan dalam pelaksanaan serta pahalanya itu dengan cara ditakyinkan niat ataupun dispesifikan dalam niat tersebut. Maksudnya apa, Pak? Contoh, ya Allah, aku besok berpuasa karena Engkau, lillahi ta'ala. Pertanyaan, puasa apa? Ya kan bulan Ramadan. Ya ngapa tak ditakyinkan langsung puasa Ramadan lillahi ta'ala? Maka alangkah lebih bagusnya. Memang Pak, apa yang sering kita lapaskan, yang diajarkan di TV-TV, di masjid-masjid, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sana, melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, takyin bulan puasa Ramadan tersebut bentuk dari penguatan dari niat tersebut. Kemudian yang ketiga, tikror, ngulang. Nah ini agak sulit Pak memang. Setiap malam berpuasa, itu hendaklah kita mengulang niat kita tersebut. Ya. Malam ini puasa Ramadan pertama, niatkan. Besok puasa Ramadan kedua, niatkan. Ini niat tersebut diulang. Karena ngapa? Dikarenakan Pak, banyak sebenarnya dalil di antara penyebabnya sebuah pertanyaan ulama. Engkau apakah melaksanakan ibadah maghrib pada hari ini? Ya, melaksanakan ibadah salat maghrib. Besok apakah engkau berkeinginan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib lagi? Iya, pengen melaksanakan ibadah maghrib lagi apabila Allah berikan nyawa. Lusa, kalau masih Allah berikan nyawa, maghrib lagi. Ngapo tidak berniat secara langsung? Usolli salatal maghrib. Saya berniat salat maghrib, salasa rakaat, 3 rakaat, tulil hayat, sepanjang hidupku lillahi ta'ala. Sehingga ketika puasa, tidak usah lagi berniat, langsung takbir be. Rupanya, setiap ibadah itu hendaklah diniatkan secara baru dalam pelaksanaan. Apalagi puasa Ramadan cuma 30 hari kata ulama. Maka mungkin satu hari kita ada sakit. Kalau kita tidak berniat cuma sebulan baik, maka mungkin bukan sebulan. Contoh, seorang wanita itu bisa puasa Ramadan cuma 2 minggu. Bisa 3 minggu, aman lagi haid dan sebagainya. Maka apakah tersebut 1 bulan? Tidak. Maka oleh karena itu ditikror, diulang setiap malam. Tapi ada masanya, Pak, kita itu galak lupa. Ada masanya kita galak lalai. Maka ulama memberikan solusi. Ambil dari pendapat mazhab Malikiyah. Yang kalau malam, niatkanlah 1 bulan awal, pertama Ramadan, niatkanlah ada apa-apa sebulan Ramadan. Walaupun tidak sebulan, niat kita berpuasa. Jadi, aman sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi kalau nak meloi madhab Syafi'i, Pak, nak baca. 1 kali kita tidak berniat dan tidak sempat untuk menancapkan niat, maka puasa pada hari esoknya itu tidak sah dalam pelaksanaannya. Ya, dan puasa Ramadan adalah ibadah yang sifatnya perbarui setiap harinya. Ya. Labudda antan farida biniyatin mustaqillah, harus dengan niat yang independen, niat tersendiri setiap hari dalam pelaksanaan Ramadan. Dalilnya berbeda dengan pelaksanaan ibadah sunnah. Memang ibadah sunnah boleh Pak. Maksudnya Bapak puasa Sya'ban besok, tidak harus berniat tiba-tiba pengen puasa dengan syarat subuh sampai Bapak pengen berniat. Walaupun itu niat itu sudah waktu zuhur, maka silakan melaksanakan puasa di puasa sunnah. Tapi puasa Ramadan tidak baca. 1 harus tabyid sebelum waktu fajar masuk, sudah diniatkan, tancapkan dalam hati. Yang kemudian ditakyin, bedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Yang 3 diulang di dalam pembacaan, dalam penancapan niat tersebut. Itu rukun pertama Pak, niat. Rukun kedua adalah imsak yang kita jaga. Pertama apa? Makan dan minum. Jelas Pak Menurut kami segala hal yang masuk ke dalam mulut dalam bentuk makanan, hindari. Usulu ain ilal jawfi min munafis maftuh. Segala sesuatu yang masuk, benda yang masuk ke lubang Pak. Maftuh yang terbuka. Hidung, mulut, telinga, mohon maaf, pintu depan, pintu belakang, dimasukkan sesuatu benda
dan itu terbuka, maka dia masuk dalam kategori yang membatalkan. Ustadz, mak mana kalau netes mato? Mato itu bukan anggota tubuh yang terbuka seperti telinga ataupun hidung. Maka kutratu fil aini ghairu muftirah. Tetesan mato, banyu masuk ke mato, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau telinga, fal kutratu minal uzun muftirah. Kalau kita masukkan ke telinga tetes mato, tetes pembersih telinga, maka bisa membatalkan karena munafis mabtuh, ada yang terbuka, lubang yang terbuka. Kemudian yang ketiga, al-qai'u muta'ammad fihi. Ya, muntah dengan cara sengaja. Standar muntah ini mak mana Ustaz? Kalau sudah bentuknya masuk ke dalam lambung. Kalau seandainya bentuknya di sini, muntah itu Pak, masuk dalam kategori syariat itu adalah masuk ke dalam lambung, itu muntah. Tapi nak dia bentuknya di lambung, nak dia sudah masuk di sini, kalau kita muntahkan sengaja, tetap batal dalam pelaksanaan puasa. Yang keempat, al-wat'u amdan. Berhubungan suami istri sengaja. Dia tahu ini Ramadan, dia sengaja batal. Siang hari laksanakan hubungan suami istri, apalagi mana ini yang pengantin baru kemarin tuh. Ya, siang hari. Ya, maka dia kena hukum. Ya, kena hukum. Di antara hukumannya itu adalah 2 bulan berturut-turut. Ya, Bang Jul ini lah nikah nih. Al-istimna, tadi berhubungan suami istri Pak. Nak dia mohon maaf, nak dia inzal, keluar, mohon maaf, maninya ataupun idak, inti hubungan suami istri batal. Istimna itu mengeluarkan, ya baik suami istri ataupun bentuknya di luar dari pernikahan, mengeluarkan mohon maaf, mani ketika bulan Ramadan membatalkan. Haid wan nifas juga membatalkan. Junun wariddah, tiba-tiba Pak, tengah siang bentuknya dia gilo. Nah, ODGJ tadi itu. Auridda, na'udzubillah, dia murtad. Batal puasa Ramadannya. 7 hal tadi Pak yang kami sebutkan, itulah yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Oh Ustaz, berarti tidur tak kati? Tidur tidak membatalkan Pak puasa Ramadan, cuman makruh. Tidak ada dalil yang mengatakan tidur adalah ibadah. Benar, tidur itu ibadah kalau kita berada di sekitar maksiat di dalamnya. Maka lebih baik kita tidur. Tetapi rumah samping masjid, kita tinggal di pondok, kajian banyak, Al-Quran bertumpuk, tidur. Makruh kata ulama. Karena disunahkan untuk memperbanyak puasa, ibadah di puasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Pak yang kami jelaskan inti di dalam puasa Ramadan. Dan aslinya masih banyak pembahasan qada, pembahasan iktikaf, pembahasan adab, sunnah-sunnah dan sebagainya. Itu sebagai penunjang baik di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Selagi Bapak Ibu punya pemahaman tentang rukun, pemahaman tentang apa itu puasa, dan landasan-landasan yang sudah kami sebutkan tadi, insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan Allah akan menjaga ibadah yang kita laksanakan tersebut secara baik dan mendapatkan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan, Pak Bu, tentang puasa Ramadan? Karena ini yang terakhir, Pak, silakan pengen ditanyakan apapun pembahasan Ramadan ataupun di luar dari pembahasan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Atau zakat fitrah, atau pembahasan infak, sedekah, iktikaf dan sebagainya, Pak, kalau ada. Ya, silakan. Jadi kayak gini, Pak, harus kita maknai makna imsak secara hakiki dengan imsak secara maknawi. Kalau imsak secara hakiki itu adalah waktu fajar. Imsak itu adalah waktu fajar. Ustaz, mana Kementerian Agama nih nulis waktu imsakiyah? Pak, waktu imsakiyah itu bukan imsak secara hakiki, imsak secara maknawi. Maksudnya apa? 10 menit, 5 menit sebelum azan tersebut, silakan untuk mulai hati-hati. Lampu kuning. Tetapi bukan berarti waktu imsak yang ditentukan Kementerian Agama itu tidak boleh lagi berpuasa, tidak boleh lagi makan minum.
Boleh Pak, cuman peringatan. Kita ini banyak salah memaknai imsak yang tertulis di kalender ataupun waktu itu. Kalau kita memaknai itu imsak secara hakiki, salah memang. Kata wong jangan makan lagi, salah memang. Katanya bagar amanah sudah masuk imsak, dia masih makan, batal. Salah itu memang. Karena dia memaknai imsak itu secara hakiki. Tetapi yang ada terpampang di dalam jadwal itu imsak secara maknawi. Artinya apa? Lampu kuning, hati-hati. Karena Pak, di dalam pembahasan fikih, ketika makanan sudah ada di mulut, maka tidak boleh untuk bisa melewati yang namanya tenggorokan ini. Makan tiba-tiba. Pas kita makan tiba-tiba makan, bentuknya itu azan. Allahu Akbar, keluarkan galau. Ustaz, aku belum minum. Salah kau. Sudah diperingatkan untuk lampu kuning. Dan itu yang namanya imsak secara maknawi. Tapi kalau ada uang memaknai imsak yang 10 menit sebelum fajar subuh itu adalah tidak boleh nian makan minum, memang salah, benar. Tapi rupanya pada hakikatnya kita memaknai imsak itu secara maknawi. Artinya apa? Mulailah untuk hati-hati kalau pacak bentuknya silakan makan secukupnya. Bukan berarti tidak boleh makan, boleh. Sunnah Nabi itu 15 menit aslinya Pak sebelum azan. Cuman kita ini Pak berbeda. Jangan zaman Nabi. Zaman Nabi beberapa kurma dan makanan-makanan ringan. Kita nih Pak appetizer, kemudian main course dengan dessertnya. Yo, pembukaan buah, makan intinya jangan lupa, gorengan setelah itu, dan ngudutnya juga kadang. Maka itu bentuknya dikasih waktu jeda, supaya sifatnya itu bentuknya tidak tergesa-gesa, sehingga menyebabkan kita bentuknya selalu terjadi la'azan makan di mulut. Jadi itu makna imsak secara hakiki dan maknawi harus kita pahami secara jelas. Kayak gitu. Silakan Pak, ada lagi? Silakan Pak. Kalau seandainya tetesnya itu banyak Pak, maka bisa muzonnah. Atau ulama itu bisa memasukkan kepada kategori membatalkan. Tetapi itu kemungkinan kecil Pak. Ya, Ustadz mak mana terasa? Biasa Pak. Tidak usah nak kita neteskan mata. Kadang, wong rumah kita masak rendang, kebauan, itulah sudah mulai terasa pedas-pedasnya dan sebagainya. Apakah hal tersebut bisa membatalkan? Tidak. Karena masuk dalam yang membatalku adalah memang hakiki masuknya ke dalam rongga ataupun lubang anggota tubuh yang punya lubang tadi. Mungkin itu adalah bagian dari aroma-aroma dari tetes mata tersebut. Maka tidak akan bisa menyebabkan membatalkan puasa Ramadan. Cuman kata ulama, kalau memang bisa untuk dihindari yang muzonna tadi, tetes mata, kemudian korek kuping, kan Pak, dan sebagainya, bapak, ibu-ibu pakai lipstick, ya apalagi lipstick yang punya rasa lip gloss, lip apa itu, maka hindari di bulan puasa Ramadan. Karena takutnya daripada setidaknya minimal, kalaupun itu tidak membatalkan, biasanya merusak kesempurnaan puasa di bulan Ramadan. Yo, apalagi jadi kepikiran. Tapi tidak pada hakikatnya tidak membatalkan puasa, karena bukan di tempat yang ada lubangnya tadi. Termasuk, Ustadz, ada keadaan tidak di lubangnya, tapi besontek gitu. Ataupun injection itu. Mana Ustadz? Injeksi ulama kontemporer membagi kepada dua. Kalau suntiknya itu sifatnya adalah obat, Pak, apalagi tidak masuk ke dalam aliran darah nian seperti suntik insulin, maka tidak membatalkan. Tapi ada suntik-suntik yang suntik vitamin B atau yang sifatnya ghazaiyah seperti impus. Tidak makan, tidak minum, tetap kita sehat, seger. Maka itu baru masuk dalam kategori membatalkan puasa. Itu. Ada lagi Pak? Silakan. Aslinya tidak membatalkan suntik vaksin itu. Tidak membatalkan karena bukan ghazaiyah, bukan pemberian nutrisi. Tapi lah disuruh untuk minumlah. Yo,
Jadi itu kompleks di dalam pembahasannya, Pak. Harusnya petugas kesehatan tersebut harus berkonsultasi dulu dengan yang beragama supaya tidak memberikan keputusan tersendiri di dalam pelaksanaan ibadah ataupun sampai membatalkan puasa Ramadan tersebut. Ibu, silakan Bu, mencicip makanan. Ya, ya, boleh Bu, tapi makruh. Boleh, tidak membatalkan. Tapi ada syarat Bu. Satu, yang dicicip itu bentuknya tidak lebih dari berapa tetes. Kalau ibu mencicip secentong, bukan cicip namanya. Ya, maka cicip. Kalau sudah nemu rasanya, maka buang dan kumur-kumur. Maka boleh, Bu. Ya, ya, ya. Suntiknya itu yang membuat boleh batal itu sakitnya, Bu. Sakitnya sakit apa dulu? Sakitnya aku sakit demam. Demam. Batalkan dikarenakan sakit, bukan dikarenakan suntiknya. Karena demam itu sudah masuk dalam kategori yang dibolehkan seseorang untuk boleh tidak berpuasa. Ya, berbeda mungkin caknya pala aku pening. Ya, caknya gula darah aku naik. Tiba-tiba ibu suntik, tapi masih segar. Cuman pening be. Maka suntik tadi itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau ibu demam, maka pilihan dua. Ibu nak melanjutkan puasa, atau ibu bentuknya membatalkan. Kalau seandainya demam tersebut menyebabkan harus meminum obat, maka mau tak mau ibu harus meminum obat tersebut supaya cepat sembuh. Berdosa tak Ustaz? Tak. Faman kana minkum maridon, kata Allah, apabila kalian sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddah, kata Nabi, kata Allah, gantilah. Fi ayyamin ukhar, boleh. Jadi bukan suntiknya yang menyebabkan dia batal, tetapi sakitnya membolehkan dia untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Sudah, Pak Bu? Ya. Habis Bu ya? Ya, karena terakhir ini. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada yang pengen ditanyakan, kita tanya nomor kami, Pak. Hubungin, tidak apa-apa, Pak. Kami senang untuk ditanya. Karena akan bisa memberikan manfaat, apalagi di bulan Ramadan ini, Pak. Karena takutnya, sayang, Pak, kata Nabi, rubba sha'imin tadi itu tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar, haus, sayang. Dikarenakan ketidaktahuan kita, ataupun dikarenakan kurangnya ilmu kita tentang puasa di bulan Ramadan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak Ustaz ya. Sebelum kita tutup, kita doa, Pak Bu, semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Kemudian kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa walaupun masih lama. Dan kita sama-sama berdoa semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan dengan sehat dan juga tubuh yang kuat serta bisa menjalankan seluruh ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'al fihi minal qanitin qa'imin mustaghfirin fa'ilina li'a'malis salih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.